Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Alhamdulillah udah banyak yang di penjara ya. Ini saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya. Karena dia telah menghina kepala negara ya, Pak Prabowo Subianto, dan menghina Mas Gibran ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang 1 tahun 2003 dan pasal 433 dan 434. Breaking news. Waduh, ini ada berita apa lagi? Ketua Umum Ternak Mulyono atau Termul, Firdaus Oibowo, melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto ke Polres Tangerang Selatan pada hari Senin. Firdaus menilai Tio telah menghina Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta memfitnah program makan bergizi gratis atau MBG dan SPPG. Ia mengaku menggunakan sejumlah pasal pidana terkait fitnah dan penghasutan. Firdaus juga menyatakan akan melaporkan pihak lain yang dianggap menyerang presiden atau program pemerintah. Beliau juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik secara etis tanpa penghinaan pribadi. Menjadi wakil kepala BKN lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BKN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan inilah adalah wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Kepala BKN dicopot. Pak Dadan dicopot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani, tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BKN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan inilah adalah wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Kita telah mendapatkan satu kabar yang luar biasa membahagiakan, karena kepala dari lembaga yang berkali-kali kita kritik ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kepala Badan Gizi Nasional, yang akhirnya kalau kepalanya saja sudah maling berarti bukan Badan Gizi tapi Badan Garong Nasional. Dan jelas bahwa apa yang kita sebutkan berkali-kali itu tidak salah. Kita sebut bahwa MBG ini bukan makan bergizi gratis tapi maling berkedok gizi. Dan kita bayangkan kalau kepala BGN-nya saja itu korupsi miliaran per hari, bukan mustahil dan justru cenderung terindikasi di bawah pun hal yang serupa terjadi. Karena Pak Prabowo sendiri berkata ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepala yang sudah busuk bisa dipastikan badannya juga busuk. Nah, hari ini kita tahu bahwa kepala yang busuk itu namanya adalah Pak Dadan, dengan dua wakilnya yang kemudian juga ditangkap Kejaksaan Agung. Yang kebetulan kalau sama Pak Sony, salah satu wakil kepala BKN yang ditangkap itu, saya punya pengalaman khusus. Beliau itu sempat mengantai saya monyet ketika saya mengkritik MBG. Dan terima kasih Pak Sony, dan selamat untuk memproses nasibnya yang baru. Semoga tidak kedinginan kalau di ruang-ruang tahanan nanti. Saya ingin memotret kejadian ini dalam kerangka apresiasi yang pertama, karena apa yang kita kritik akhirnya dibuka oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Bagi saya, peristiwa ini secara objektif
tetap harus kita apresiasi. Karena ini adalah langkah yang positif untuk penegakan hukum kita. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa yang namanya hukum itu tidak pernah lepas dari politik. Apalagi sejak dalam kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang sejak awal saja memang memperlakukan hukum sebagai alat untuk politik. Sehingga saya ingin meng-capture kejadian ini dalam kerangka itu, bahwa kita harus sama-sama hati-hati. Kalau setelah Pak Dadan ditangkap tidak ada perbaikan sistem di dalam menjamin akuntabilitas daripada penggunaan anggaran di MPG, maka yang terjadi sebenarnya bukan penegakan hukum, tetapi penumbalan, pengambing hitaman, supaya medan konflik itu berpindah. Kita sama-sama tahu bahwa selama ini ketika orang mengkritik MPG, orang tidak sekedar bicara soal implementasi, orang bicara soal design thinking, intensi yang sejak awal melatar belakangi program ini. Saya berkali-kali sampaikan bahwa program ini sebenarnya tidak didesain untuk membuat anak-anak yang stunting jadi tidak stunting, karena sudah terlambat. Stunting itu bisa diatasi ketika usianya sebelum 5 tahun. Kalau orang sudah SD, SMP, SMA, usianya jauh daripada 5 tahun, kalau memang dia kuntet, stunting, ya itu tidak kemudian bisa setinggi Michael Jordan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini untuk gizi pun, stunting itu kan angkanya 19%. Kenapa yang dikasih itu targetnya adalah 100%? Ini adalah tanda bahwa sejak awal intensi daripada MPG itu adalah maling berkedok gizi. Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bahwa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Dan Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MPG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkap. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Nah, kita sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MPG sampai kapanpun adalah maling berkedok gizi. Yang berpindah dan berubah hanya aktornya. Dan ini juga tidak boleh membuat kita lepas dari fokus utama kita, bahwa yang paling utama bersalah bukan Dadan, tapi Prabowo Subianto. Dadan itu sejak kapan jadi pejabat? Beliau sejak kapan punya kekuasaan? Baru-baru ini. Dalam psikologi politik, tidak mungkin orang yang baru punya kekuasaan punya cukup keberanian untuk korupsi setiap hari miliaran. Kita bayangkan kalau sudah lebih dari 500 hari MPG itu berjalan, hampir 2 tahun ini, maka 1,5 triliun sendiri uang yang dikorupsi oleh Dadan ini. Mungkinkah, pertanyaan untuk kita semua, mungkinkah Pak Dadan itu melakukan itu atas inisiatifnya sendiri, atas kemauannya sendiri, dan tanpa ada jaminan dari seseorang, entah kekuatan apa itu, bahwa kamu akan aman? Atau jangan-jangan tidak hanya soal jaminan, tapi justru perintah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke aparat penegak hukum, bahwa jangan ragu-ragu untuk menegakkan hukum. Kalaupun pada akhirnya presiden yang harus ditangkap oleh Kejaksaan Agung, tangkaplah itu. Karena Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel. Teman-teman, ini menarik sekali ya, bagaimana pengacara ya, yaitu Firdaus, teman-teman, ini melaporkan Tio Ardianto ya, mantan ketua BEM UGM, teman-teman. Menurut saya ini menarik sekali ya. Jadi dasar laporan daripada Firdaus ini yang mengatakan bahwa Tio ini sudah menghina lah kepala negara, teman-teman, dan sebagainya. Dan ini menarik sekali karena apa? Karena memang sejak awal Tio Ardianto ini memang sangat vokal ya, memberikan kritikan kepada penguasa ya. Dan Tio ini kemudian mendapatkan serangan yang banyak sekali ya. Kalau kita lihat rentetannya, teman-teman, banyak sekali yang apa yang Tio beberkan ya kan. Ya harusnya Tio diapresiasi ya menurut saya. Kenapa? Karena gini. Ya sejak awal ia mengkritik misalnya MBG ya, teman-teman. Dan kemudian ya ketahuan ya kan bagaimana bobroknya Dadan Indrayana bersama dengan 2 wakilnya. Dan akhirnya kan tertangkap Kejaksaan Agung, teman-teman. Artinya bahwa kritikan daripada Tio ini kemudian ternyata benar ya kan. Dan ini untuk perbaikan lah ke depan. Dan ujung-ujungnya kan kita bersyukur. Kenapa? Karena bagaimana
kepala BGN yang baru, yaitu Ibu Nani SD, yang teman-teman ini kemudian berlahan-lahan memperbaiki sebuah sistem atau aturan di BGN ya. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ibu Nani. Ini kan sebuah perbaikan yang diawali dari mendengarkan kritikan, teman-teman. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Tio Ardianto ini adalah perbaikan. Seorang anak muda yang betul-betul vokal, yang betul-betul memberikan suaranya dengan sangat berani, teman-teman. Saya yakin bahwa Tio ini nggak kaleng-kaleng ya kan. Seorang anak muda yang betul-betul membuat sebuah terobosan baru ya dalam dunia politik kita, karena akhirnya kan semua bersuara, teman-teman. Akhirnya semua menyuarakan pendapatnya dan berani, dan ini menurut saya sangat baik. Karena negara kita ini adalah negara demokrasi ya. Bagaimana menurut kalian?